Shalom anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi tematik di subtema kedua. Namun sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Are you ready to pray student? Let us pray. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Kami anak-anak sudah siap belajar dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus berikan hikmat sehingga pelajaran hari ini kami bisa mengerti dan soal-soal yang diberikan kami bisa mengerjakannya dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan SOP. Stand up please. Mars Genyo. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Sit down please. Nah anak-anak, sebelum kita belajar materi hari ini, kita akan review kembali materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup rukun di rumah, baik dengan orang tua, dengan kakak adik, dan dengan saudara-saudara yang lain. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana menemukan ungkapan dalam sebuah kalimat. Misalnya, ayah membanting tulang untuk keluargaku. Ungkapan dalam kalimat tersebut adalah membanting tulang. Artinya, bekerja keras. Kalimat yang kedua misalnya, ibuku suka bermurah hati dengan orang lain. Ungkapan dalam kalimat tersebut adalah murah hati, artinya suka memberi. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana menentukan nilai bilangan dengan kubus satuan dan juga menuliskan nilai tempat dari suatu bilangan. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana menyanyikan lagu dengan nada panjang dan nada pendek. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi di subtema kedua tentang hidup rukun dengan teman bermain. Oke anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi di subtema kedua dengan judul hidup rukun dengan teman bermain. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mengetahui bersama tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengetahui dan menemukan kalimat ajakan dalam setiap percakapan. Yang kedua adalah mengetahui contoh pengemalan sila-sila Pancasila saat bermain dengan teman. Yang ketiga adalah mengetahui cara membandingkan bilangan sesuai nilai tempat dan mengurutkan nilai bilangan dengan simbol bilangan kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Dan yang keempat adalah mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan saat menari. Nah, anak-anak, biasanya kalau bermain pasti anak-anak mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bermain. Nah, begitu pula dengan Udin yang mengajak Edo untuk bermain di lapangan.
Nah, kita perhatikan percakapan mereka saat hendak ke lapangan. Kata Udin, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Jawab Edo, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Kata Udin lagi, "Boleh saja Edo, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Jawab Edo, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Kata Udin lagi, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Nah, dari percakapan Udin dan Edo terdapat kalimat ajakan di dalamnya. Kita harus tahu apa itu kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Nah, kita lihat kembali percakapan antara Udin dan Edo. Ternyata ada 3 kalimat yang diucapkan Udin dan Edo saat hendak ke lapangan. Kalimat ajakan yang pertama yaitu, "Ayo kita bermain kelereng di lapangan." Yang kedua adalah, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Dan kalimat ajakan yang ketiga adalah, "Ayo aku bonceng naik sepedaku." Nah, dari percakapan mereka ada 3 kalimat ajakan. Nah, akhirnya mereka sampai di lapangan, kemudian mereka bermain dengan sangat rukun. Nah, sikap rukun ternyata itu adalah pengamalan sila ketiga. Nah, kita bisa lihat contoh pengamalan sila Pancasila yang lain, yaitu Udin meminta izin kepada Edo untuk pergi beribadah. Itu termasuk pengamalan sila pertama. Pengamalan sila kedua contohnya menolong teman yang jatuh. Contoh lain-lain lagi, pengamalan sila ketiga, bermain dengan rukun, tidak berkelahi saat bermain. Contoh pengamalan sila keempat yaitu berdiskusi sebelum bermain. Dan contoh pengamalan sila kelima adalah tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Nah, ini adalah beberapa contoh pengamalan sila Pancasila ketika bermain. Nah, masih banyak lagi contoh yang anak-anak bisa temukan. Nah, saat bermain kelereng, Udin dan Edo ternyata membawa kelereng dengan jumlah yang berbeda. Kelereng Udin berjumlah 115, kelereng Edo berjumlah 124. Nah, kita bisa gambarkan jumlah kelereng yang dimiliki oleh Udin dan Edo dengan kubus satuan. Nah, setelah dipisahkan menurut jumlah kubus satuan, ternyata nilai tempat ratusannya sama, yaitu 100, sedangkan nilai tempat pada angka puluhan dan satuannya berbeda. Nah, untuk itu kita akan membandingkan nilai yang berbeda sesuai nilai tempatnya. Kubus yang lebih banyak adalah 20, berarti kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Nah, untuk membandingkan bilangan, kita bisa menggunakan simbol-simbol bilangan. Simbol bilangan yang pertama yaitu menunjukkan bilangan kurang dari. Yang kedua adalah menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol yang ketiga menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, dari jumlah kelereng Udin dan Edo, kita bisa menggunakan simbol bilangan tersebut. Nah, ternyata kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Berarti tanda yang kita gunakan adalah tanda kurang dari. 115 kurang dari 124. Kita bisa lihat contoh yang lain, yaitu kelompok bilangan 225 dan 252. Nah, seperti biasa, supaya kita tahu perbandingan dari nilai bilangannya, kita harus mengelompokkan bilangan-bilangan tersebut sesuai nilai tempatnya. Setelah kita kelompokkan, kita bisa mengetahui jumlah perbandingan dari bilangan-bilangan tersebut. Ternyata 20 kurang dari 50, maka dapat kita tuliskan 225 kurang dari 252. Dapat kita tulis juga dengan menggunakan simbol
kurang dari 225 kurang dari 252. Kita juga bisa melihat kelompok bilangan yang lain, 362, 356, dan 348. Nah, kita harus mengurutkannya seperti tadi. Kita harus mengurutkan dan memisahkan nilai ratusannya, nilai puluhannya, dan nilai satuannya. Dari situ kita bisa tahu jumlah dari perbandingan bilangan-bilangan tersebut. Nah, setelah kita tahu cara bagaimana membandingkan bilangan dengan menggunakan simbol bilangan, kita juga bisa tahu kelompok-kelompok bilangan dan mengurutkannya dari yang terkecil sampai nilai yang terbesar, atau dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, seperti contoh pada slide berikut. Nah, setelah Udin selesai bermain dengan Edo, mereka berjanji untuk berlatih menari. Nah, dalam menari, anak-anak harus perhatikan bahwa saat menari kita harus memperhatikan komponen-komponen saat menari. Kita harus tahu bagaimana menggunakan gerakan kepala. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus menggunakan gerakan tangan. Dan yang ketiga adalah gerakan kaki. Nah, kenapa kita harus memperhatikan gerakan-gerakan tersebut saat menari? Karena dengan memperhatikan gerakan kepala, tangan, dan kaki disertai dengan hitungan pada saat menari, maka tarian itu akan terlihat indah dan menarik. Nah, anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dari materi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa tahu apa itu kalimat ajakan, kata apa saja yang digunakan saat mengajak teman, dan juga kita bisa tahu bagaimana melakukan pengamalan-pengamalan sila Pancasila saat bermain. Dan yang ketiga adalah kita bisa membandingkan nilai bilangan menggunakan simbol bilangan, dan juga bisa mengurutkan nilai bilangan itu dari terkecil ke terbesar dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir adalah kita bisa tahu hal-hal yang harus diperhatikan saat menari. Nah, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Nah, sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Are you ready, pray student? Let us pray. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami belajar hari ini kami boleh pahami dan boleh menjadi bekal di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke anak-anak, kita akan SOP dulu ya. Stand up please. Disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes.